Bagaimana kalau kemampuan yang membuat Jinho menang terus, ternyata mulai menguras tubuhnya setiap kali dipakai? Di saat yang sama, uang dan kepercayaan orang-orang besar mulai bergerak ke arahnya terlalu cepat. Saat keputusan itu akhirnya keluar, pertanyaannya bukan lagi apakah Jinho bisa menghasilkan uang, tapi apakah ia siap menanggung hidup baru yang datang bersamanya. Di meja makan, Hiri menuangkan minuman lagi, lalu ia memulai pelajaran informal untuk junior barunya. Dengan satu jari terangkat, Hiri memulai pelajaran pertama untuk bertahan di tim proprietary trading, membaca suasana ruangan. Ia mengingatkan Jinho bahwa saat pasar sedang anjlok, para senior bisa sangat sensitif, jadi junior harus lebih peka dari biasanya. Menurut Hierin, senior yang adalah hasil dari junior bisa merasa terhina. Cara paling aman adalah menghindari kontak mata. Hierin bahkan memperagakan cara membungkukkan bahu dan memasang wajah seolah sedang menghadapi masalah keluarga yang berat. Melihat kesembuhan yang konyol itu, Jinho makin yakin Hierin benar-benar orang baik yang rela repot-repot menjaga juniornya. Namun, pikiran itu segera dibayangi kecemasan. Apakah Hierin akan tetap bersikap sama jika tahu ia masuk lewat jalur CEO? Tepukan mendadak Hierin di meja memutus lamunan Jinho, membuatnya tersentak saat namanya dipanggil. Hierin menegaskan bahwa hasil mob trading memang dipakai untuk menilai junior, tetapi karena bukan uang sungguhan, Jinho tidak perlu terlalu terbebani. Jinho mengangguk lega, menerima nasihat itu sebagai kesempatan untuk belajar tanpa takut satu kesalahan akan menghancurkan karirnya. Hierin menutup pelajaran dengan janji akan mengajarkan strategi berimbal hasil tinggi, lalu mengajak Jinho bersulan. Keesokan harinya, gedung Guamun Securities kembali menjadi saksi atas hasil transaksi yang mereka nantikan. Di terminal, saham Behance Solution tercatat naik sekitar 15%, mengubah kecemasan kemarin menjadi kemenangan kedua Jinho. Jinho menatap layar dengan senyum tertahan. Dua keberhasilan beruntung membuatnya yakin bahwa firasatnya benar-benar berfungsi di pasar saham. Di belakangnya, Hierin terengah-engah, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya atas lonjakan harga saham tersebut. Merasa malu karena nasihat panjangnya semalam, Hierin menjatuhkan diri sambil menutupi wajah di dekat kursi Jinho. Ia meratapi bagaimana dirinya membanggakan hasil 2%, padahal junior di depannya baru saja menunjukkan performa yang jauh lebih mengesankan. Dengan berlebihan, Hierin menyebut Jinho sebagai senior dan memohon agar justru dirinya lah yang diajari rahasia trading. Ketika Jinho menyebutnya kebetulan, Hierin mencubit kedua pipinya dan menolak percaya bahwa ada orang yang meraih 15% 2 kali berturut-turut hanya karena nasib. Jinho memperhatikan bahwa Hierin tidak menunjukkan sedikit pun rasa iri. Ia benar-benar bahagia melihat juniornya berhasil. Sambil menahan cubitan itu, Jinho merasa beruntung memiliki Hierin sebagai mentor pertamanya di dunia trading. Di kantor Lee Jae-ho, Park menekan laporan ke meja dan menegaskan bahwa semua angka itu diraih Jinho dalam waktu kurang dari seminggu. Lee Jae-ho membaca dua hasil luar biasa, 15% pada Journal Insurance, lalu 15% lagi pada Behance Solution keesokan harinya. Kepala departemen itu sulit percaya imbal hasil sebesar itu mungkin dicapai, apalagi karena Jinho memiliki dua sahamnya sendiri. Park menatap atasannya tanpa mundur, menunjukkan bahwa ia datang bukan sekadar membawa laporan, melainkan mempertaruhkan penilaiannya. Lee Jae-ho memprotes promosi pegawai yang belum genap seminggu karena rumor bahwa Jinho adalah orang pilihan CEO akan menempatkannya dalam posisi sulit. Ia juga menilai hasil tersebut masih berasal dari uang virtual. Jinho bisa saja berani all-in karena tidak menghadapi risiko kehilangan kas perusahaan. Park langsung membalik persoalannya. Justru karena itu, mereka harus melihat apa yang akan dilakukan Jinho bila modal perusahaan sembuhan dipertaruhkan. Ia mengingatkan bahwa kenaikan 15% hanyalah batas harga domestik. Di pasar luar negeri tanpa batas atas, peluang dan risikonya bisa jauh lebih besar. Bagi Park, politik kantor tidak relevan di antara trader yang kompensasinya bergantung pada performa dan hasil nyata. Lee Jae-ho terdiam ketika Park mengembalikan pelajaran lama dari kepala departemen itu sendiri. Selalu berani berinvestasi pada aset yang diyakini aman. Park menepalkan tangan dan menyatakan bahwa kali ini, aset yang hendak ia investasikan adalah potensi Jinho. Keputusannya berdiri di atas satu keyakinan. Won Dae-eun, pendiri perusahaan ini, pasti memiliki alasan kuat saat memilih Jinho. Di lorong eksekutif, seorang manajer mendekati Won Dae-eun dan menanyakan apakah kekacauan saham materai telah selesai ditangani. Laporan yang diterima Huang menyebut stop loss berjalan sesuai rencana, walau beberapa senior yang terguncang akhirnya mengundurkan diri.
Hua menilai investasi pada akhirnya adalah permainan mental. Orang yang tak sanggup menahan guncangan memang lebih baik pergi lebih awal. Para eksekutif hanya bisa bersyukur gejolak itu berhenti di pasar domestik, sebab di pasar Amerika, kerugian mereka bisa menghapus seluruh posisi. Setelah kembali ke Presiden Room, Hua menyuruh semua orang bekerja lagi dan berniat menyelesaikan banyak hal agar bisa beristirahat esok hari. Begitu pintu tertutup, tubuh besar Huan jatuh ke kursi, memperlihatkan kelelahan yang selama ini ia sembunyikan di depan bawahannya. Ia melonggarkan dasi dan menarik napas panjang, menikmati satu-satunya jeda di tengah kesibukan pekerjaan CEO. Jeda itu berakhir ketika sekretarisnya memanggil dari belakang kursi, membuat Hua menoleh untuk mendengar laporan berikutnya. Sekretaris tersebut mengingatkan bahwa Huang pernah memintanya mengawasi perkembangan staf Jin Jinho dan lapor bila ada sesuatu. Ia lalu menjelaskan bahwa Departemen Proprietary Trading mengajukan promosi senior untuk mengisi posisi kosong, dan nama Jinho ada di daftar itu. Kabar bahwa pegawai yang baru masuk beberapa hari sudah diajukan menjadi senior membuat Huang membelalak tak percaya. Huang memutar tubuh sepenuhnya, sementara sekretarisnya menunggu instruksi mengenai daftar promosi tersebut. Walau dialah yang merekrut Jinho, Huang sendiri merasa promosi dalam waktu kurang dari seminggu terdengar terlalu ekstrim. Karena tak ingin keputusan pribadi mengacaukan organisasi, Huang meminta pendapat sekretarisnya tentang langkah yang sebaiknya diambil. Sekretaris itu memastikan maksud pertanyaannya, apakah perusahaan cukup membiarkan promosi Jinho berjalan seperti rekomendasi departemen. Huang menjawab ya dan menyatakan perkembangan itu masih berada dalam perhitungannya, sehingga proses promosi boleh diteruskan. Sekretaris tersebut meninggalkan ruangan setelah menerima keputusan, sementara Huang tetap berdiri memikirkan konsekuensinya. Sendirian, Hua mengakui bahwa kebingungan para manajer sebagian adalah kesalahannya karena ia menjatuhkan Jinho ke departemen tanpa penjelasan awal. Namun senyum kecil muncul saat ia menyimpulkan bahwa promosi cepat ini mungkin justru pilihan terbaik bagi semua pihak. Menurut Huan, Rocky yang baru menjadi senior tidak akan langsung diberi modal besar, tetapi pengalaman memakai uang nyata akan mengajarkan arti investasi sesungguhnya. Menghadap jendela kota, Huan seolah menantang Jinho dari kejauhan. Untuk bertahan di tempat ini, junior pilihannya memang membutuhkan latihan nyata. Pada Sabtu pukul 3 sore, Jinho masih berada di kereta bawah tanah dengan tas kerja di pangkuan. Wajah pucat dan bahunya yang jatuh memperlihatkan bahwa jadwal akhir pekan telah menguras tenaga bahkan sebelum ia pulang. Di kantor yang lebih sepi, Jinho menyapa Hierin dengan kaku, berusaha tetap sopan meski tubuhnya sudah kelelahan. Hierin menyambutnya ramah dan mengaku tidak menyangka akan melihat Jinho bekerja pada akhir pekan secepat ini. Ia menjelaskan bahwa setiap Sabtu mereka merapikan data pasar mingguan, menelusuri saham yang bergerak, dan mencari penyebab di balik pergerakannya. Sambil membawa tumpukan dokumen, Jinho mendengar sisi baiknya. Jam Sabtu biasanya lebih singkat dan pekerjaan itu dibayar tambahan. Tetap saja, saat membaca lembar analisis, Jinho mempertanyakan apakah merapikan data benar-benar bisa membantu memprediksi langkah pasar berikutnya. Ia lalu mengalihkan perhatian kepada Hierin dan memanggil sang asosiate untuk menanyakan keraguan yang mengganggunya. Jinho mengingatkan ucapan Hierin bahwa pasar saham hidup kasino, terutama pasar domestik yang kadang bergerak sana saham Katsa atau Panoru. Karena itu, ia bertanya terus terang apakah mengumpulkan data dan mempelajari pasar sebenarnya mempunyai arti. Hierin mengakui bahwa prediksi sempurna memang mustahil, sebab pasar dunia terhubung oleh hubungan yang tak terlihat. Ia menggambarkannya seperti butterfly effect. Satu pepakan kecil di sisi lain dunia dapat berubah menjadi gelombang besar di pasar mereka. Meski begitu, Hierin tetap menyiapkan data karena analisis dapat menaikkan peluang keberhasilan, walau hanya sedikit. Jinho menerima penjelasan itu, persiapan bukan jaminan menang, tetapi itulah tindakan terbaik yang bisa dilakukan seorang trader sekarang. Ingatan Jinho kembali ke ruang permainan, ketika para pencari kerja muda mengejar istilah, Rocky berpengalaman, dan merasa lahir di zaman yang salah. Saat itu, Jinho ikut menyalahkan pasar kerja yang rusak dan memilih bermain game daripada terus menghadapi penolakan. Kini, melihat Hierin tekun meneliti laporan, ia menyadari mentornya pasti bekerja luar biasa keras untuk memperoleh tempat di perusahaan ini. Jinho pun malu pada kebiasaannya menyerahkan segalanya kepada keberuntungan, karena sikap itu meremehkan orang-orang yang sungguh berusaha. Ia belum tahu tujuan akhir dari kemampuan anehnya, tetapi memutuskan memakai kesempatan yang diberikan sebaik mungkin agar tidak perlu merasa malu lagi.
Tekad itu tidak menghapus rasa lelah. Di depan pintu rumah, Jin Ho mengakui bahwa bekerja pada akhir pekan tetap terasa kejam. Jin Ho membuka pintu dan mengumumkan kepulangannya ke rumah yang tampak sunyi. Karena tak mendapat jawaban, ia melangkah masuk sambil bertanya apakah tidak ada seorang pun di rumah. Sebuah bantal tiba-tiba melayang dan menghantam wajah Jin Ho, menjawab pertanyaannya dengan kejutan keras. Jin Ho menurunkan bantal itu dengan kesal, sementara seseorang di ruang tengah tertawa karena jahilnya berhasil. Pelakunya adalah seorang perempuan muda yang sudah lama tidak ditemui Jin Ho. Ia menyapa Jin Ho dengan panggilan Oppa dan membuka misteri baru di rumah itu. Daging berbesis di atas pandangan saat keluarga Jin Ho menyambut kabar pekerjaannya dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Adik perempuan Jin Ho langsung memastikan bahwa bakatnya benar-benar diterima di Guaman Securities dan ingin tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Kedua orang tua mereka masih sulit percaya, bahkan sempat menduga kartu nama yang dibawa Jin Ho hanyalah cara untuk menenangkan keluarga. Adiknya justru memberi selamat dengan penuh keyakinan, seolah sejak awal tidak pernah meragukan bahwa Jin Ho akan berhasil suatu hari nanti. Jin Ho membalas ucapan itu dengan santai, menyebutnya sebagai adik, lalu kembali mengurus daging agar semua orang berhenti menyanjung dan mulai makan. Sambil menikmati makanan yang dibayar Jin Ho, orang tua dan adiknya tidak henti-hentinya menunjukkan betapa bangganya mereka pada perubahan hidupnya. Jin Ho sebenarnya belum menerima gaji pertama. Biaya makan itu diambil dari uang yang selama ini ia sisihkan untuk pembelian dalam game. Tabungan pribadinya memang menyusut, tetapi melihat wajah keluarganya membuat pengorbanan kecil itu terasa berbeda. Di meja yang penuh tawa itu, Jin Ho menyadari bahwa ia sama sekali tidak keberatan dalam menghabiskan uangnya untuk mereka. Sebaliknya, kebahagiaan mereka membuat Jin Ho ingin bekerja lebih keras agar lain kali ia dapat memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Pagi berikutnya, gedung Guaman Securities kembali menjadi tempat Jin Ho mengejar tekad barunya. Di dalam kantor, Hyerin mulai menjelaskan bahwa setiap perusahaan sekuritas memiliki peringkat tersendiri bagi para proprietary trader. Trader berperingkat rendah mengelola dana lebih kecil, tetapi di Guaman Securities bahkan modal minimum seorang prop trader mencapai 1 miliar won. Para trader terbaik bahkan dapat menandatangani kontrak terpisah dan menghasilkan lebih dari 10 miliar won dalam setahun. Mendengar angka sebesar itu, Jin Ho akhirnya memahami mengapa lulusan universitas elit berebut masuk ke dunia trading. Penjelasan itu terputus ketika Hyerin buru-buru menyerahkan setumpuk dokumen dan meminta Jin Ho segera membawanya. Saat mereka bergerak, Yamiju melintas dengan tatapan dingin yang membuat suasana di sekitar Jin Ho seketika menegang. Jin Ho menilai Yang Miju sebagai sosok elit, belum berusia 30, tetapi sudah mencapai jabatan Associate Manager. Tak lama kemudian, Park Hong-seo berdiri di depan seluruh tim dan meminta perhatian untuk sebuah pengumuman. Park menjelaskan bahwa beberapa senior mengundurkan diri setelah krisis nikel, sehingga perusahaan mengambil alih dana dari tim yang hancur dan mengubah kehilangan itu menjadi peluang baru. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Park menyatakan bahwa perusahaan akan menambah senior baru, membuat Yang Miju menduga perekrutan berpengalaman telah dilakukan. Namun setelah berdiskusi dengan manajemen atas, Park memilih jalan lain. Posisi itu akan diisi dengan mempromosikan junior yang sudah ada. Park berhenti sejenak sebelum menyebut dua nama yang akan menerima kenaikan jabatan tersebut. Nama yang keluar adalah staf Jin Ho dan Associate Lee Hyerin, dua orang yang sama sekali tidak menduga sedang menjadi pusat keputusan manajemen. Park lalu mengesahkan jabatan baru mereka, Associate Jin Ho dan Associate Manager Lee Hyerin. Jin Ho dan Hyerin hanya mampu menatap kosong, sama-sama terlalu terkejut untuk langsung memahami lompatan karir itu. Park menutup pengumuman dengan mengatakan bahwa meja mereka akan dikonfigurasi ulang sebelum pasar dibuka. Di antara semua orang, Yamiju terlihat paling terguncang oleh keputusan yang baru saja didengarnya. Dengan langkah cepat dan tangan menepal, Yamiju berjalan langsung menuju Park untuk menuntut penjelasan. Ia memanggil Park dan memprotes bahwa promosi tersebut terlalu tidak lazim, bahkan dalam situasi ketika banyak orang baru saja mengundurkan diri. Park tidak bergeming, ia menegaskan bahwa keputusan itu sudah dibahas menyeluruh dengan jajaran manajemen atas. Ia masih dapat menerima kenaikan Hyerin, tetapi sulit menerima Jin Ho yang belum bekerja genap 1 bulan sebagai asosiate. Tatapan yang menajam ketika Park memotong protesnya dan menanyakan apakah ia benar-benar tidak mendengar penjelasan sebelumnya. Park mengakhiri perdebatan dengan kalimat sederhana, keputusan itu sudah dibuat. Tak punya ruang untuk melawan, Yang Miju menunduk dan meminta maaf,
meski ketidakpuasannya belum benar-benar hilang. Di balik kacamatanya, mata yang masih penuh kemarahan saat ia meninggalkan percakapan itu. Sementara itu, teknisi menyelesaikan pemasangan workstation baru di meja Jinho. Meja itu memiliki 6 monitor, hotkey untuk membeli atau menjual dengan 1 tombol, serta jalur fiber khusus agar order tidak terlambat saat volume transaksi melonjak. Jinho dibuat kewalahan oleh banyaknya perangkat, tetapi teknisi mengingatkan bahwa prop trader harus bereaksi sepersekian detik lebih cepat daripada orang lain. 6 layar itu bahkan terasa berlebihan bagi Jinho yang selama bermain game saja belum pernah memakai 2 monitor sekaligus. Hierin memastikan Jinho mengerti semua penjelasannya, dan Jinho menjawab patuh, masih memanggilnya Associate Lee. Jinho lalu mengoreksi diri sambil menacungkan 2 jempol. Sekarang Hierin sudah menjadi Associate Manager, membuat seniornya itu langsung tersipu malu. Namun, saat tangannya menyentuh meja kerjanya yang baru, Hierin mengakui bahwa terjun ke pasar sungguhan tetap membuatnya merasa gugup. Mulai sekarang, keuntungan dan kerugian mereka semua akan melibatkan uang sungguhan. Hierin mengingatkan Jinho agar tidak takut menghadapi perubahan ini. Hierin kembali menyemangati Jinho, yakin bahwa ia hanya perlu melakukan apa yang selama ini sudah terbukti berhasil dalam simulator trading. Melihat keyakinan dari mentornya, Jinho membalas dengan senyum tenang dan mencoba menerima tantangan baru ini. Suasana itu dipotong oleh Yamiju, yang menilai mereka terlalu santai untuk orang yang baru saja menerima tanggung jawab sebesar itu. Ia memperingatkan bahwa jika performa tim rusak karena ulah mereka berdua, ia tidak akan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Ia lalu meluapkan kekesalan pribadinya. Promosi seorang senior diraih dengan kerja keras yang panjang, sementara Jinho dan Hierin terlihat mendapatkannya terlalu mudah. Hierin menunduk dan berjanji tidak akan membuat masalah, tetapi yang justru menuduh keduanya sudah menimbulkan kekacauan sejak awal. Jinho tidak mengerti kesalahan Hierin. Selama ini seniornya hanya bekerja keras untuk membimbing seorang pemula tanpa petunjuk seperti dirinya. Dalam pandangannya, Hierin hanya terus memberikan yang terbaik tanpa pernah meminta imbalan apapun. Jinho akhirnya melangkah ke depan, mengakui kekhawatiran yang tetapi memintanya berhenti menyerang Hierin. Ia menatapnya dengan tidak percaya dan menyebut Roke itu sudah kehilangan akal karena berani melawannya. Jinho tidak mundur. Ia mengulang prinsip Park bahwa di industri ini, hanya yield yang benar-benar berbicara. Atas nama dirinya dan Hierin, Jinho berjanji akan membuktikan kelayakan mereka melalui hasil. Ia menertawakan keberanian itu dan menganggap Jinho hanyalah Rocky arogan yang belum memahami bahaya pasar. Meski begitu, ia menerima tantangan tersebut dan mengatakan bahwa pengalaman terbakar sendiri adalah cara tercepat bagi Jinho untuk mengetahui tempatnya. Setelah yang pergi, Hierin menanyakan mengapa Jinho mengambil risiko sebesar itu hanya untuk membelanya. Jinho menjawab sederhana bahwa junior juga harus menjadi mentornya, membuat Hierin terdiam oleh perhatian yang tidak ia duga. Hierin hanya menatap Jinho dengan mata lebar, tersentuh sekaligus malu oleh jawabannya. Rasa malu itu segera berubah menjadi kepanikan. Hierin memukul Jinho ringan dan menegur tindakannya yang terlalu ceroboh. Jam menunjukkan pukul 8:36, menandakan pasar akan segera memasuki fase aktif. Jinho duduk di depan 6 monitor barunya, kini benar-benar berada di kursi seorang asosiate. Model operasi pertamanya tercatat 1 miliar won. Bagi Jinho, satu-satunya jalan setelah menerima dana sebesar itu adalah membuktikan diri melalui yield. Ia menenangkan diri dengan satu keyakinan, dirinya memiliki kemampuan khusus yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Di balkon kantor, Yan Miju mencari udara setelah pertengkaran yang menguras emosinya. Ia masih menderutu tentang 2 Rokie yang menurutnya telah menacaukan tatanan promosi tim. Namun di balik rasa kesal itu, Yan juga bingung mengapa Park, orang yang selalu mengutamakan performa tim, mau mengambil keputusan seperti ini. Kim Hak-jae kemudian muncul dan menyapanya, heran karena Yan tidak merokok sampai mencari tempat sejauh balkon. Ia menyuruhnya pergi bila hanya ingin mengganggu, tetapi Kim menjawab bahwa ia sekadar menyapa sesama rekan kerja. Kim rupanya sudah mendengar keributan itu. Ia menebak Yan marah karena promosi Hierin dan Jinho, lalu mengingatkan bahwa Yan memang selalu keras pada Hierin. Ketika Kim menyebut sudah waktunya Hierin menjadi senior, Yan membantah bahwa junior tersebut masih memiliki perjalanan panjang. Yan lalu kembali mempersoalkan Jinho, yang menurutnya terlalu tidak tahu apa-apa untuk dipromosikan secepat itu. Kim justru terkejut karena Yan belum mengetahui informasi yang beredar di kalangan tertentu.
Ia menjelaskan bahwa informasi itu seharusnya hanya diketahui para tim leader, tetapi bocor kepadanya melalui seorang kenalan di HR. Menurut kabar tersebut, Jing Jinho memiliki hubungan dengan Huang Daiyuan dan dipandang sebagai para terhire dari lingkaran tertinggi perusahaan. Kim menyimpulkan bahwa orang seperti Jinho sebaiknya tidak disentuh sembarangan, membuat wajah yang mendadak kaku. Setelah menyampaikan peringatan itu, Kim pergi meninggalkan Yang sendirian dengan informasi yang baru saja diterimanya. Dari kejauhan, Kim tampak menyadari bahwa keterangannya datang sedikit terlambat. Dia akhirnya tersadar, bukan cuma mengusik Jinho, tapi dia baru saja menentangnya di depan seluruh tim. Kembali ke lantai trading, Jinho duduk sendirian di tengah 6 monitor, mulai menelusuri pasar dengan modal sungguhan. Grafik dan daftar saham memenuhi layar. Jinho menyapu setiap ticker satu persatu, persis seperti saat dia mencari sinyal dalam simulasi. Tangannya bergerak di atas mouse, siap berhenti begitu sensasi keberuntungan itu muncul. Tapi setelah terus menelusuri layar, Jinho malah mulai berkeringat karena tubuhnya tetap hening, tanpa tanda-tanda familiar itu. Untuk pertama kalinya sejak dia sengaja mencari sinyal, Jinho tidak merasakan apapun, tepat saat 1 miliar won perusahaan menanti keputusannya. Di depan 6 monitor, Jinho memegangi kepalanya dengan cemas. Modal 1 miliar won sudah tersedia, tapi ia sama sekali tidak tahu harus memulai dari mana. Suara Hyerin memanggil namanya dari samping, memutus kebuntuan yang sejak tadi menahan tangan Jinho. Keadaan Hyerin ternyata tidak lebih baik. Kerugian 3% membuat aktivitas tradingnya langsung ditangguhkan. Ia menjelaskan bahwa tim manajemen risiko memantau keuntungan secara real-time. Untuk trader baru, kerugian 3% saja sudah cukup membuat akses order diputus sampai akhir hari. Meski sudah tidak bisa bertransaksi, Hyerin segera mengalihkan perhatiannya pada Jinho dan menanyakan bagaimana hari pertamanya berjalan. Hyerin berharap Jinho kembali mencetak hasil gila seperti dalam simulasi, tetapi senyum percaya dirinya justru membuat Jinho semakin sulit menjawab. Daftar order beli di layar masih kosong. Jinho sendiri terkejut melihat belum ada satupun saham yang benar-benar ingin ia pilih. Ketika Hyerin mengetahui Jinho belum melakukan satu transaksi pun, ia langsung menuntut alasan yang lebih jelas. Jinho hanya menggaruk pipinya dengan canggung. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa selama ini keputusan terbaiknya bergantung pada sensasi aneh di tubuhnya. Tangannya bahkan menjauh dari mouse. Tanpa kesemutan atau rasa dingin yang biasa muncul, tidak ada satupun pilihan yang terasa benar. Ia sudah memulai hari dengan harapan besar, tetapi sebanyak apapun grafik yang ia bulir, tubuhnya tetap tidak memberikan reaksi. Untuk pertama kalinya, Jinho mempertanyakan apakah firasat itu hanya bekerja dalam kondisi tertentu yang belum pernah ia pahami. Hyerin menanggapi kegelisahan itu dengan sederhana. Dalam trading, katanya, insting memang penting, tetapi insting tidak lahir dari ruang kosong. Ia menyerahkan materi briefing dan menjelaskan bahwa intuisi seringkali hanyalah alam bawah sadar yang bereaksi terhadap data yang sudah tersimpan. Jinho menerima materi itu tanpa banyak membantah. Untuk saat ini, berkas riset tersebut adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Hyerin kemudian pergi untuk memohon agar penangguhan tradingnya dicabut, sambil meninggalkan Jinho menghadapi sisa hari sendirian. Bagi Jinho, bantuan kecil itu terasa sangat berharga. Ia memeluk berkas tersebut sambil diam-diam berterima kasih kepada asosiate manajer yang selalu mendukungnya. Begitu membuka materi, ia baru ingat bahwa laporan seperti ini selalu datang dari para elit di departemen riset. Laporan itu memetakan faktor-faktor pasar yang sedang saling memengaruhi. Selama menjadi junior, Jinho terlalu sibuk menentarkannya kepada senior sampai tidak pernah benar-benar membaca isinya. Istilah seperti AFFR dan SOFR segera membuatnya tersandung. Sebagian besar bahasa pasar itu masih terasa asing dan sulit dipahami. Namun beberapa bagian tidak lagi sepenuhnya gelap. Penjelasan Hyerin sebelumnya membuat Jinho mampu mengenali potongan hubungan yang dulu hanya lewat di depan matanya. Saat satu hubungan data akhirnya masuk akal, mata Jinho mendadak terbuka lebar. Sebuah kemungkinan baru muncul di benaknya. Ia berhenti membaca dan memuji dugaan itu. Mungkin selama ini kemampuannya bukan mencari keberuntungan dari seluruh pasar, melainkan hanya dari pilihan yang sudah masuk ke dalam pengetahuannya. Tangannya kembali mencengkeram mouse. Kali ini, Jinho tidak menyapu semua ticker secara buta, melainkan mencari di dalam wilayah data yang baru dipahaminya. Senyum tipis muncul ketika sensasi familiar akhirnya kembali.
Jinho tahu ia telah menemukan celah yang selama ini hilang. Kesimpulannya jelas untuk sementara, kemampuan itu baru bereaksi ketika pikirannya memiliki data yang cukup untuk membatasi pilihan yang mungkin menguntungkan. Di sisi lain lantai trading, Yan Miju merapikan gerak kemejanya seolah sedang menyiapkan penampilan yang sama sekali berbeda. Ia lalu melepaskan ikatan rambut yang biasanya selalu rapi, membiarkan helaian panjangnya jatuh bebas. Ketika ia berjalan keluar dengan rambut terurai, para pegawai di sekitarnya langsung menoleh dan kehilangan fokus. Kemunculan glamornya membuat rekan-rekan bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Yan Miju tidak pernah berdandan seperti ini tanpa alasan. Tujuannya ternyata meja Jinho. Ia memanggil namanya dengan nada manis yang sama sekali berbeda dari kemarahan sehari sebelumnya. Jinho menoleh dengan kaget. Sikap ramah mendadak itu justru terasa lebih mencurigakan daripada bentakan yang sebelumnya. Dengan senyum lebar, Yan bertanya bagaimana hari trading pertama Jinho berjalan, seolah konflik promosi kemarin tidak pernah terjadi. Jinho langsung menanyakan perubahan sikap itu. Ia menjawab bahwa ia hanya merasa bersalah setelah terlalu keras kepada junior baru. Ia meminta maaf, menyalahkan tekanan pasar dan performanya sendiri karena membuat emosinya lepas kendali. Yang bahkan meminta kepastian bahwa Jinho akan memaafkannya, memakai tatapan lembut yang jelas sudah dipersiapkan. Jinho hanya mampu mengiyakan dengan senyum kaku. Ia belum menemukan cara sopan untuk menghadapi serangan keramahan seperti itu. Mendengar jawaban itu, Yan segera mengaku sudah menyukai kesegaran sikap Jinho sejak pertama bertemu. Ia lalu meminta melihat hasil trading Jinho. Karena pasar sedang kacau, Yan yakin junior itu pasti sudah mencatat kerugian besar. Dalam pikirannya, Yan sudah menyiapkan peran sebagai senior suportif yang memaklumi hasil negatif. Dengan begitu, ia berharap hubungan dengan orang yang dirumorkan dekat CEO itu akan aman. Tapi begitu angka di monitor terbaca, senyum Yan langsung sirna. Ia hanya menatap layar, membisu. Yang kembali memakai kacamatanya, ini memastikan bahwa ia tidak salah melihat angka yang terpampang di sana. Layar itu menunjukkan estimasi keuntungan positif 10%, angka yang hampir tidak masuk akal bagi seorang trader baru, apalagi di hari seperti ini. Yang akhirnya meledak, meneriakkan angka 10% itu tepat di samping Jinho. Kakinya mundur tanpa sadar. Logika yang sudah ia siapkan untuk menghibur junior yang rugi, sama sekali tidak bisa dipakai menghadapi hasil seperti ini. Dengan gerakan canggung, Yan terjatuh dan terduduk di lantai, tepat di depan workstation Jinho. Dari layar, ia melihat Jinho hanya memilih 3 saham biasa. Ia tidak menggunakan short position ataupun put option, tapi tetap menghasilkan 10% di tengah bear market ini. Dengan modal 1 miliar won, keuntungan itu berarti sekitar 100 juta won dalam sehari. Yang kini benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang sedang duduk di hadapannya. Jinho bangkit dan menanyakan apakah yang baik-baik saja. Perhatian sederhana itu membuat asumsi lama tentang dirinya sebagai pegawai titipan terasa semakin rapuh. Dari balik pintu kaca, Park Hong Seo telah menamati seluruh kejadian tanpa ikut campur. Di layar Park, nama Jin Jinho tercatat dengan estimasi keuntungan plus 10%. Park hanya tersenyum tipis. Hasil itu persis seperti potensi yang sejak awal ia pertaruhkan. Dalam pandangannya, Gwangwon Securities mungkin sedang menyaksikan kelahiran seorang legenda yang tidak akan mudah muncul lagi. Park sadar dirinya hanyalah orang biasa di hadapan bakat semacam itu. Ia tidak perlu menjadi orang yang paling hebat untuk memahami nilainya. Karena itu, peran Park adalah menyiapkan panggung agar para manusia super dapat menunjukkan kemampuan sepenuhnya. Keesokan harinya, gedung Gwangwon Securities kembali membuka babak baru bagi asosiate termuda di lantai trading. Jinho datang membawa berkas sejak pagi. Ia telah memastikan bahwa kemampuan itu tidak muncul secara acak seperti yang selama ini ia kira. Jangkauan firasat berubah mengikuti jumlah data yang ia miliki. Semakin banyak yang ia pahami, semakin banyak peluang yang dapat masuk ke dalam pandangannya. Dengan kesimpulan itu, langkah Jinho menuju lantai trading menjadi lebih mantap. Ia tahu kemampuan tersebut menuntutnya belajar lebih keras. Begitu tiba, beberapa pegawai langsung menyambut asosiate Jing dan membudanya karena datang terlalu pagi. Mereka sudah mendengar bahwa Jinho mencetak keuntungan tertinggi di seluruh perusahaan sehari sebelumnya, dan menganggap tim sangat beruntung memilikinya. Semakin banyak orang mendekat dari segala arah.
Bagi Jinho, suasana mendadak terasa terlalu ramah dan aneh. Ia bahkan belum sempat menaruh tas ketika ruang pribadinya sudah menghilang di antara pujian dan sapaan. Wajahnya mulai berkeringat. Perhatian yang berlebihan ini jauh lebih sulit ia hadapi daripada angka di monitor. Para rekan terus tersenyum dan merapat, semuanya ingin menyampaikan rasa lega serta terima kasih secara langsung. Jinho membungkuk kaku sambil bertanya-tanya mengapa semua orang mendadak begitu bersemangat menelilinginya. Hyerin akhirnya masuk dan menyuruh semua orang mundur agar Jinho mendapat sedikit ruang pribadi. Ia menjelaskan bahwa seluruh tim menderita di bear market kemarin. Keuntungan besar Jinho mengangkat performa tim, sehingga para anggota akhirnya bisa bernapas lebih lega. Di tengah suasana itu, Yan Miju muncul lagi dengan rambut terurai dan menyapa Jinho secara manis. Rekan-rekan segera berbisik bahwa Yan benar-benar sedang mengejar sesuatu. Perubahan strateginya terlalu jelas untuk tidak diperhatikan. Yan sendiri mulai mengakui bahwa kesan pertamanya keliru. Jinho memang berani, tetapi ia juga memenuhi janji untuk membuktikan diri lewat hasil. Bagian, pria yang menepati ucapannya ternyata jauh lebih menarik daripada pegawai titipan arogan yang ia bayangkan. Yang kemudian meminta Jinho membagikan sedikit rahasia di balik pemilihan sahamnya, mendekat begitu jauh sampai Jinho tidak sempat mencari jalan keluar. Park Hong Seo langsung menghentikannya. Dengan tatapan tajam, ia menanyakan, apakah lantai trading sudah berubah menjadi taman bermain? Satu perintah, kembali bekerja, membuat seluruh kerumunan bubar. Yang menjauh, para pegawai lari ke meja, dan Jinho akhirnya bisa bernapas. Namun Park belum selesai. Ia memanggil Jinho secara langsung, membuat sang asosiate kembali tegang. Park meminta Jinho memeriksa trading program miliknya tanpa memberi penjelasan tambahan. Ketika angka baru muncul di monitor, Jinho terdiam. Perubahan saldo itu jauh lebih besar daripada yang ia perkirakan. Park mengungkap bahwa ia telah menalokasikan tambahan modal 4 miliar won kepada Jinho. Jinho panik karena tanggung jawab itu datang terlalu cepat, tetapi Park menyatakan ia tidak peduli bagaimana metode Jinho bekerja. Di tempat ini, Park hanya peduli pada satu hal, menghasilkan uang. Dengan modal yang jauh lebih besar, ia menantang Jinho untuk membuktikan kemampuannya hari itu. Jinho terdiam kaget saat Park menambahkan 4 miliar won lagi. Belum genap sebulan bekerja, total modal yang harus ia kelola kini melonjak jauh lebih besar. Park mengingatkan akan mata Woman Securities, menghasilkan uang adalah segalanya. Di lantai trading ini, hasil selalu berbicara lebih keras daripada masa kerja. Ia tidak peduli Jinho datang dari mana atau lulusan kampus manapun. Selama yieldnya bagus, latar belakang bukan masalah bagi Park. Waktu untuk bicara sudah habis. Pasar segera dibuka dan Park memerintahkan Jinho bersiap menghadapi sesi dengan modal barunya. Park tahu Jinho akan menerima banda penolakan karena dianggap pegawai titipan. Karena itu, ia berniat membuka jalan terlebih dahulu agar Jinho hanya perlu menjawab dengan hasil. Sebagai gantinya, Park meminta satu hal, tunjukkan sejauh apa Jinho mampu melangkah setelah panggungnya disiapkan. Di sisi lain, Hyerin masih sulit mempercayai angka kemarin. Yield 10% dari trading nyata membuatnya menatap Jinho seperti melihat sesuatu yang mustahil. Menurut Hyerin, mencapai 10% hanya dengan 3 transaksi adalah hasil yang luar biasa. Jinho sendiri hanya tersenyum canggung menerima pujian itu. Ia bahkan menyebut Jinho punya saraf baja karena hanya masuk pasar 3 kali sepanjang hari. Bagi Jinho, pujian itu justru terdengar asing. Hiri menjelaskan bahwa day trader biasanya terus mencari peluang masuk dan mengumpulkan keuntungan kecil. Menunggu tanpa panik saat grafik berfluktuasi membutuhkan keberanian tersendiri. Jinho mulai bertanya apakah yang disebut keberanian itu sebenarnya hanya kesabarannya dalam menunggu firasat. Ia pun bertanya berapa kali Hyerin bertransaksi kemarin. Jawabannya 150 kali. Jari dan mata Hyerin sampai terasa perih, membuat Jinho baru memahami betapa intens pekerjaan seorang day trader. Waktu pembukaan pasar sudah dekat. Hyerin menghentikan obrolan dan segera kembali ke mejanya. Sebelum berlari, ia masih sempat meneriakkan semangat. Dokumen sederhana itu berhasil mengurangi sedikit ketegangan di bahu Jinho. Jinho sadar percakapan singkat itu menenangkannya. Ketika Park muncul mendadak tadi, tambahan modal itu hampir membuat pikirannya membeku.
Kini ia menarik napas, meregangkan tubuh, dan kembali menghadap layar dengan pikiran lebih jernih. Tangannya kembali menempel pada mouse. Pasar terbuka, dan setiap gerakan berikutnya kini membawa beban 5 miliar won. Jin Ho menyapu daftar saham sambil bertanya apa yang harus dilakukan hari ini. Kali ini ia tidak mencari secara buta. Ia menelusuri data yang sudah ia pelajari. Modal operasinya sekarang 5 miliar won. Setelah memahami cara kerja firasat, Jin Ho tidak lagi takut jika tidak ada sinyal. Ia hanya perlu menunggu pilihan yang masuk ke jangkauan pengetahuannya. Tak lama kemudian, sensasi itu kembali menjalar dari ujung jari-jarinya. Sebuah peluang akhirnya muncul di antara data yang ia pahami. Sinyal menarah pada KK. Ban internet yang sebelumnya pernah dibahas dalam briefing. Perusahaan itu beroperasi tanpa cabang fisik dan hanya menangani layanan perbankan daring. Begitu keyakinan terbentuk, Jin Ho tidak ragu. Order beli saham KK. Ban langsung dieksekusi. Satu transaksi selesai. Jin Ho bersandar sejenak dan berniat kembali belajar hingga firasat berikutnya muncul. Dari mejanya, Hye-rin melihat sesuatu yang membuat matanya membesar. Pergerakan Jin Ho tidak berhenti hanya pada satu order seperti kemarin. Anehnya, sensasi yang sama kembali muncul pada saham yang baru saja dibeli. Bukan tiker lain, KK. Ban sekali lagi memanggil firasat Jin Ho. Karena seluruh dana sudah masuk, Jin Ho menafsirkan sinyal kedua sebagai perintah untuk menjualnya sekarang. Ia mengikuti dorongan itu sebelum sempat menganalisis lebih jauh. Order jual dieksekusi. Posisi KK. Ban dilepas tepat ketika sensasi itu masih menontonnya. Namun sinyal muncul lagi. Tanpa jeda, Jin Ho langsung membeli kembali saham yang sama. Beberapa saat kemudian, dorongan berikutnya menyuruhnya untuk keluar sekali lagi. Order jual kedua pun langsung terpasang. Setelah itu, buy dan sell datang bertubi-tubi. Selama sensasi tidak berhenti, Jin Ho terus mengikuti setiap perubahan arah tanpa sempat menghitung berapa banyak transaksi yang sudah dibuat. Masalahnya, Jin Ho tidak tahu kapan harus berhenti. Tubuhnya terus memberi petunjuk, sementara pikirannya mulai tertinggal dari kecepatan tangannya. Jauh dari lantai trading, ponsel Won terletak di meja dengan gambar avatar penyihir Guil. San CEO sendiri sedang terjebak dalam berbagai agenda kantor. Hua menjatuhkan tubuhnya ke kursi dan menghela napas panjang. Rapat yang menunggunya sama sekali tidak menarik babinya. Ia hanya ingin menyelesaikan semuanya, pulang, lalu bermain game. Bahkan sebagai CEO, prioritas pribadinya tetap sesederhana itu. Menyebut game membuatnya teringat pada Jin Ho. Huang pun mulai bertanda-tanya bagaimana junior guildnya akan menghadapi hari kedua dengan uang sungguhan. Menurut perhitungannya, Rocky biasanya memulai dengan 1 miliar won. Bila Jin Ho merugi sekitar 5%, ia seharusnya sudah terkena suspensi trading. 5% berarti kira-kira 50 juta won. Bagi Huang, jumlah itu tidak buruk sebagai biaya pelajaran hidup, bahkan hampir setara pengeluarannya untuk pembelian dalam game. Jika pengalaman itu membuat Jin Ho tumbuh, Wang merasa mampu membayar berkali-kali lipat. Ia belum tahu bahwa kenyataan di layar justru bergerak ke arah yang sebaliknya. Di lantai trading, jari Jin Ho masih menekan mouse tanpa henti. Ritme sinyal memaksanya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Lalu rasa panas menyergap wajahnya. Jin Ho menutup mulut dan hidung, terkejut karena tubuhnya mendadak kehilangan kendali. Dia berdiri terhuyung-huyung sambil memegani pangkal hidungnya. Konsentrasinya buyar setelah berjam-jam melacak sinyal tanpa henti. Dengan cepat, Jin Ho meraih tisu dari kotak yang ada di sebelah monitor. Ternyata darah mengalir dari hidungnya. Bersamaan dengan mimisan itu, sensasi yang terus-menerus mengalir sejak tadi akhirnya lenyap. Jin Ho sadar bahwa ia sudah mencapai batasnya. Matanya terasa perih, tubuhnya serasa berat, dan konsentrasinya nyaris habis. Dia menjatuhkan diri ke sofa di lounge, hanya ingin beristirahat sejenak. Bahkan dalam kondisi setengah sadar, pikirannya masih bertanya-tanya berapa yield yang sudah terkumpul. Namun, rasa lelah menguasainya. Jin Ho memutuskan untuk memeriksa hasilnya nanti dan memejamkan mata sebentar. Tak lama berselang, kursi Won terdorong keras dari meja.
Data yang baru saja ia buka membuat semua ketenangannya menghilang. Apa yang dilihatnya sungguh tidak masuk akal. Wang menatap layar, menuntut penjelasan atas angka-angka yang terpampang. Akun Jinho kini bernilai sedikit di atas 6 miliar won. Dari modal awal 5 miliar, total valuasinya sudah mencapai angka yang bahkan membuat Wang meragukan keakuratan sistem. Wang segera membuka riwayat transaksi Jinho. Angka fantastis itu bukan berasal dari satu lonjakan kebetulan, melainkan dari pola order yang sangat panjang dan konsisten. Hari pertama dimulai dengan 1 miliar won dan menghasilkan 10%. Setelah 4 miliar ditambahkan, hari berikutnya justru mencatat yield sekitar 20%. Artinya, dalam 2 hari Jinho telah menghasilkan sekitar 1 miliar won. Wang membungkuk di atas meja, tidak lagi bisa menganggap perkembangan ini sebagai latihan biasa. Ia segera menelepon tim terkait dan meminta pemeriksaan ulang. Kemungkinan pertama yang terlintas di benaknya adalah adanya kesalahan sistem. Perhitungan ulang dilakukan di mesin di mejanya. Setiap angka tetap mengarah pada kesimpulan yang sama. Jawaban dari seberang telepon pun tegas, tidak ada kesalahan sistem. Semua transaksi itu benar-benar terjadi dan valid. Wang belum pernah melihat seorang trader meraih yield 20% melalui day trading dengan modal 5 miliar won. Skala sebesar itu sudah berada di luar pengalaman normalnya. Yang lebih mengerikan adalah trade recordnya. Dari lebih dari 100 order jual, tidak satupun berakhir dengan kerugian. Ini bukan sekadar keberuntungan sesaat. Bagi Wang, Jinho seolah tahu persis kapan harga akan naik dan kapan harus keluar dari posisi. Wang memanggil sekretarisnya, yang namanya baru terungkap, Sekretaris Jan. Perintah berikutnya harus segera dilaksanakan. Ia memerintahkan semua manajer yang bertanggung jawab atas senior trader Jinho untuk datang ke kantornya saat itu juga. Sementara para manajer dipanggil, Jinho masih tertidur pulas di lounge. Ia sama sekali tidak tahu bahwa satu perusahaan sedang gempar karena hasil kerjanya. Suara Hirin akhirnya membangunkannya. Jinho membuka mata dengan linglung, bahkan masih ada bekas air liur di bibirnya. Di depannya berdiri Hirin dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia datang karena Jinho tidak ada di meja kerjanya. Jinho justru panik karena asosiat manajer Lee Hirin masuk ke lounge pria. Reaksi berlebihan itu langsung mengubah suasana tegang menjadi canggung. Hirin menjelaskan bahwa ia mencari Jinho karena mejanya kosong. Setelah melihat kondisinya, pertanyaan utamanya hanya satu, apakah ia baik-baik saja? Bekas mimisan membuat Hirin curiga ia sakit. Jinho meremehkan masalah itu dan hanya mengaku sedikit kelelahan. Merasa sudah cukup beristirahat, Jinho hendak kembali trading. Hirin menghentikannya, pasar sudah tutup dan jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jinho langsung pucat. Ia tidur sampai pasar tutup setelah baru saja berjanji akan bekerja keras, sehingga rasa bersalah segera menghantamnya. Ia meminta maaf, tetapi Hirin tidak memarahinya. Menurutnya, Jinho justru telah menjadi penyelamat tim proprietary trading pertama, jadi tidak ada yang akan mempermasalahkan istirahatnya. Saat mereka kembali ke lantai trading, suasana kantor terasa aneh. Para pegawai bergerak pelan dan berbicara dengan nada yang jauh lebih tegang dari biasanya. Hirin menjelaskan bahwa ketua tim, kepala departemen, dan para manajer senior telah dipanggil bersamaan. Pemanggilan sebesar itu jarang terjadi tanpa adanya masalah serius. Ketika Jinho bertanya siapa yang memanggil mereka, jawabannya seharusnya sudah jelas dari ketegangan yang menyelimuti seluruh lantai kantor. Tentu saja, orang itu adalah Wang Daiwen. Para manajer bergerak menuju kantor CEO tanpa ada yang berani memperlambat langkahnya. Di sepanjang jalan, mereka saling bertanya apa yang sedang terjadi. Tidak seorang pun memahami mengapa semua tingkat manajemen dikumpulkan secara mendadak. Sekretaris Jam memimpin rombongan masuk. Wajah-wajah para pejabat itu terlihat tegang, seolah mereka sedang menuju ruang pemeriksaan. Wang menyambut mereka lebih awal dari biasanya dan mempersilakan semua orang duduk. Nada santainya justru membuat suasana ruangan terasa semakin berat. Setelah semua duduk, Wang langsung menuju inti persoalan. Ada satu keputusan tentang Jinho yang ingin ia telusuri sampai ke akarnya. Siapa yang memberi izin untuk menambahkan 4 miliar won ke modal Jinho? Tatapan Huang mengunci seluruh ruangan, dan chapter berakhir sebelum siapapun sempat menjawab.
Pengumuman internal mengenai tim dengan performa terbaik bulan ini langsung menjadi topik hangat di pantry. Nama tim proprietari Trading 1 dan Parkom SEO sontak menarik perhatian semua orang. Busi pun segera berpusat pada Jin Jinho, trader terbaik bulan ini. Beberapa pegawai tetap menganggapnya sebagai para cutahire atau karyawan titipan langsung dari CEO. Bagi mereka yang belum menyaksikan kemampuannya secara langsung, peringkat itu bahkan dicurigai sebagai manipulasi untuk mengangkat pegawai titipan. Asosiate Manager Lee hanya tersenyum mendengar tuduhan tersebut. Menurutnya, mereka berani bicara begitu karena belum pernah melihat Jinho beraksi. Yan Miju turut membenarkan betapa luar biasanya Jinho. Yield 15% dalam sehari membuatnya menjuluki junior itu sebagai bintang yield tim. Namun di tengah semua pujian itu, Yan baru menyadari Jinho tidak ada di kantor. Ia heran karena sang bintang kini tidak masuk kerja pada akhir pekan. Sementara kantor tetap sibuk, Sabtu pagi berlangsung tenang di apartemen Jinho. Untuk pertama kalinya setelah sebulan penuh, Jinho membiarkan tubuhnya tergeletak santai di sofa tanpa ada terminal trading di depan matanya. Ia sampai bertanya-tanya kapan terakhir kali dirinya menikmati hari Sabtu seperti ini. Sebulan sejak masuk Women Securities terasa seperti kabut panjang yang dipenuhi klik, grafik, dan keputusan tanpa henti. Setiap sinyal memaksanya membeli, lalu sinyal berikutnya menyuruhnya menjual. Pada hari terakhir, siklus itu berulang tanpa putus. Dari pengalaman itu, Jinho akhirnya dapat merumuskan dua fakta besar tentang kemampuannya. Pertama, jangkauan sinyalnya mengikuti informasi yang ia miliki. Kedua, pemakaian berulang dalam waktu singkat menguras tubuhnya sampai kelelahan ekstrim. Sebenarnya, hari Sabtu seperti ini biasanya tetap menjadi hari kerja. Tetapi Hyerin dengan tegas melarang Jinho datang dan menyuruhnya beristirahat di rumah. Jinho sempat memprotes karena sudah terlanjur datang, tetapi Hyerin tidak memberinya ruang untuk bersikap keras kepala. Rekan-rekan satu timnya pun ikut menyeretnya keluar. Bagi mereka, istirahat Jinho justru menjamin lebih banyak profit dan bonus performa tim pada hari kerja. Para pegawai yang sudah berkeluarga paling keras memaksanya pulang, sampai Jinho tidak mungkin menolak. Kini sendirian di rumah, ia masih bertanya apakah perlakuan khusus itu benar-benar pantas. Sebuah notifikasi band memotong lamunannya. Jinho langsung sadar bahwa ini mungkin deji pertamanya. Dengan rasa penasaran, ia membuka layar ponselnya dan memeriksa berapa besar bayaran bulan pertamanya. Begitu angka itu muncul, wajah santainya langsung membeku. Saldo yang masuk mencapai 700 juta won. Jinho sampai menyiram matanya salah membaca jumlah nol pada gaji pertama itu. 700 juta won terasa tidak masuk akal baginya, jumlah yang bahkan dapat menyamai pendapatan tahunan sebuah toko kecil. Ponselnya kembali bergetar tepat saat ia masih panik, membuat Jinho hampir terjatuh dari sofa. Di ujung telepon, Won Daewon tertawa seolah sudah menunggu reaksi itu dan bertanya apakah Jinho telah melihat gajinya. Jinho buru-buru menanyakan apakah sistem pembayaran bermasalah. Won menjawab santai bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun. Won menjelaskan bahwa insentif Jinho adalah 20% dari profit bulan lalu, ditambah bonus. Di dunia trader, kemenangan dibayar besar dan kegagalan bisa menyisakan sangat sedikit. Ia juga mengingatkan Jinho agar tidak menghabiskan semuanya. Sebagian harus disimpan untuk pajak penghasilan komprehensif agar kekayaan baru itu tidak berubah menjadi masalah. Sebelum menutup telepon, Won mengajak Jinho makan di tempat biasa mereka. Setelah lama hanya bertemu lewat game dan kantor, keduanya sepakat bertatap muka sebagai teman. Tak lama kemudian, minuman dituangkan di meja restoran langganan mereka. Won menikmati makanan dengan riang, kembali terlihat seperti Hyom santai yang dikenal Jinho dari Guild. Obrolan mereka mula-mula hanya berkisar pada Guild. Won menanyakan Yong Cheol, anggota pendukung server yang belakangan jarang terlihat. Jinho kembali mengingat keanehan hubungan itu. Pria di depannya adalah CEO Women Securities, tetapi juga Guild Master yang selama ini memimpin mereka di dalam game. Selama ini, Won sering memanggil Jinho untuk menghadapi raid besar. Di luar layar, ia tampak seperti pria parubaya biasa yang benar-benar mencintai game. Namun orang yang duduk di hadapannya hari itu bukan sekadar Guild Master. Tatapan Huan berubah serius ketika ia memanggil nama Jinho. Huan mengaku bahwa selama memimpin perusahaan, ia tidak pernah merekrut orang yang belum membuktikan kemampuan atau kredensialnya.
Ia meminta Jin Ho tidak tegan. Pertanyaan itu bukan untuk menekan, melainkan untuk menjelaskan keputusan yang pernah ia buat. Jin Ho adalah orang pertama yang akhirnya mematahkan prinsip rekrutmen tersebut. Jin Ho mencoba merendahkan perannya di guild dan menyebut siapapun mungkin bisa melakukannya. Wang menolak jawaban sederhana itu. Alasan Wang melanggar aturan adalah energi Jin Ho pada setiap momen kritis. Sebagai orang yang percaya pada keberuntungan, ia melihat pola itu sebagai potensi nyata. Bagi orang luar, item dan raid mungkin hanya permainan. Bagi Huang dan anggota guild, momen-momen itu tetap menekankan, penting, dan cukup nyata untuk menilai karakter seseorang. Tapi, hasil yang Jin Ho tunjukkan di perusahaan sudah jauh melampaui dugaan keberuntungan biasa. Dengan tenang, Wang bertanya apakah Jin Ho punya metode investasi sendiri. Jin Ho mengiyakan, tapi pikirannya langsung kacau. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan firasat yang bahkan baru dipahaminya sebagian. Melihat kebubukan itu, Huang justru tersenyum, seolah sudah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Huang tidak meminta rincian. Selama Jin Ho bilang ia punya metode, itu sudah cukup bagi pria yang sejak awal memilihnya berdasarkan kepercayaan. Ia bahkan bercanda bahwa metode itu mungkin algoritma rumit yang tidak akan ia pahami. Lalu Huang menawarkan langkah yang jauh lebih besar, membentuk tim baru untuk Jin Ho dan menjadikannya tim leader. Jin Ho hanya bisa menatapnya dengan mulut terbuka. Tawaran itu bahkan lebih menejutkan daripada 700 juta won di rekeningnya. Sebelum tawaran itu muncul, Wang sudah mengumpulkan para manajer dan memastikan satu hal. Park Hong Seo memang menyetujui tambahan modal 4 miliar won untuk Jin Ho. Semua mata tertuju pada tim leader Park Hong Seo sebagai pihak yang harus menjawab. Park menjawab tanpa menolak bahwa keputusan itu memang miliknya. Para manajer lain langsung panik karena mengira ia baru saja menantang CEO. Huang tidak langsung menghukumnya. Ia hanya meminta alasan di balik keberanian itu. Park mengaku awalnya juga tidak memahami mengapa Huang merekrut orang tanpa pengalaman dan kredensial seperti Jin Ho. Namun, hasil mock trading membuat Jin Ho membuktikan dirinya sendiri dan memperlihatkan potensi yang tidak bisa diabaikan. Park melihat daya tarik investasi pada Jin Ho dan memilih menambil peluang berani, persis seperti trader lain saat menemukan aset bernilai. Setelah menjelaskan alasan itu, Park meminta izin menyampaikan satu usulan lagi. Park tidak ingin terus menahan Jin Ho di bawah sayapnya sendiri. Sebaliknya, ia menyarankan agar perusahaan memberi Jin Ho tim miliknya sendiri. Kembali di restoran, Hua mengungkap bahwa ide menjadikan Jin Ho tim leader berasal dari Park. Ia sendiri belum pernah melihat Park mendorong seseorang sekuat itu. Jin Ho sadar Park sebenarnya dapat terus menikmati bonus performa besar dengan mempertahankannya. Justru karena itu, usul melepas Jin Ho terasa semakin berat untuk diterima. Meski CEO sendiri yang meminta, Jin Ho menolak dengan jujur. Baru sebulan bekerja, ia belum punya pengalaman maupun keyakinan untuk memimpin orang lain. Huang tidak memaksanya. Ia hanya tersenyum dan berkata mereka bisa melakukan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Jin Ho berdiri di pusat perbelanjaan bersama ayah, ibu, dan adiknya. Ia memastikan semua orang siap memilih apapun yang mereka perlukan. Keluarga itu masuk ke toko pakaian, masih canggung menghadapi pelayanan dan pilihan yang jauh lebih mewah dari kebiasaan mereka. Adik Jin Ho mencoba gaun baru dan berputar gembira, meminta pendapat apakah pakaian itu cocok untuknya. Orang tua mereka memuji putrinya seperti selebritas. Adik Jin Ho mengaku membutuhkan pakaian itu untuk menghadiri pernikahan seorang teman. Jin Ho lalu menyuruh ayah dan ibunya berhenti hanya menonton. Hari itu, mereka juga boleh memilih apapun yang disukai. Ketika kasir menawarkan cicilan, Jin Ho langsung memilih pembayaran penuh. Untuk pertama kalinya, harga tidak lagi memaksanya mundur. Kartu kreditnya ditempelkan ke mesin pembayaran, mengubah hasil trading yang abstrak menjadi kenyamanan nyata bagi keluarganya. Jin Ho teringat pesan terakhir Huang, jangan langsung pulang, hubungi keluarga, dan rasakan sendiri arti membelanjakan uang yang telah ia hasilkan. Kini Jin Ho mengerti. Huang ingin ia merasakan hadiah dari kerja kerasnya, bukan hanya melihat angka bertambah di layar. Ia memanggil adiknya dengan nama Miho dan melemparkan sebuah tas hadiah kepadanya. Di dalamnya ada sebuah MacBook baru. Jin Ho ingat laptop lama Miho sudah terlalu lambat untuk dipakai. Miho senang sekaligus takut.
kakak gamer yang dikenalnya mendadak membeli pakaian dan laptop mahal, seolah berubah dalam semalam. Jinho menenangkan adiknya dan menyuruhnya memilih sesuai kebutuhan. Miho akhirnya menerima sambil berterima kasih berkali-kali. Jinho tahu keluarganya sudah terlalu lama menahan diri. Miho memakai laptop usang bertahun-tahun, sedangkan orang tuanya terus mengenakan pakaian yang sama tanpa pernah mengeluh. Hari itu terasa seperti waktu keluarga yang lama membeku akhirnya bergerak kembali, dan Jinho menjadi alasan perubahan tersebut. Perasaan yang memenuhi dadanya sulit dijelaskan. Bukan firasat trading, melainkan kebahagiaan yang meluap karena dapat memberi. Kepuasan mendalam itu tidak pernah ia dapatkan dari game, bahkan setelah memenangkan item paling langka. Untuk pertama kalinya, keinginannya menghasilkan lebih banyak uang bukan berasal dari keserakahan, melainkan dari keinginan membuat keluarganya terus maju. Dengan tekad yang baru, Jinho menelepon Huang Daiwen. Huang melihat nama penelepon dan langsung mengangkatnya, seolah sudah menduga keputusan Jinho akan berubah. Jinho memanggilnya CEO, dan Huang menyambut dengan nada tenang. Ia siap mendengar jawaban itu. Jinho akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia akan membentuk tim baru dan menjadi pemimpin tim.